Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita masih di materi dimensi 3. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan sudut antara garis dan bidang. Setelah sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan jarak dari titik, garis maupun bidang. Sekarang adalah sudut. Di dimensi 3 ini ada dua materi pokok, yaitu jarak sama sudut. Ini yang sudut ya. Sudut antara garis dan bidang. Nanti setelah ini ada sudut antara garis, bidang dan bidang. Oke, simak terus penjelasan saya sampai akhir. Nanti di akhir soal nanti ada 5 soal yang akan saya bahas di sini. Dan di akhir video juga nanti akan ada 5 soal uji pemahaman. Silahkan bisa kalian coba. Kemudian nanti bisa dicocokkan di next video, akan saya buatkan pembahasannya. Oke, ini adalah konsep dari sudut antara garis dan bidang. Misalkan seperti ini ya. Misalkan ada sebuah bidang. Misalkan bidang ini saya beri nama bidang V. Kemudian ada sebuah garis. Nah, ada sebuah garis. Nah, ini misalkan garis ini saya beri nama garis G misalkan. Pertanyaannya adalah tentukan sudut antara garis ini, garis G ini dengan bidang V. Anggap saja ini menembus ya, ini garisnya tembus di bidang ya, ini tembus, sudah tembus di bidang. Oke, bagaimana cara menentukan sudut antara garis dan bidang? Maka pertama yang harus dilakukan adalah kita membuat proyeksi garis G ini terhadap bidang ya. Sudah jelas ya proyeksi itu apa, dulu di SMP MTS sudah dijelaskan. Ibaratnya proyeksi itu kalau dulu waktu kecil saya belajar itu di ujungnya ini misalkan ada sebuah batu, kemudian ini dijatuhkan batu ini sesuai dengan hukum gravitasi ya, tanpa ada arah angin ya, anggap saja, maka dia akan jatuh lurus ke bawah, tegak lurus. Nah, proyeksi itu nanti adalah tegak lurus. Maka biasanya cara mudahnya adalah dari sini ditarik dulu garis yang tegak lurus. Cara mudahnya tarik dulu garis yang tegak lurus ya, anggap saja ini tegak lurus ke sana, ke bawah. Kemudian dari ini pangkalnya ini tadi, garis ini kita tarik ke sana sehingga nanti akan berpotongan dengan garis ini dan tegak lurus. Nah, oke, maka proyeksi garis G terhadap bidang V itu adalah garis yang berwarna biru ini. Misalkan ini garis L ya. Jadi proyeksi garis G terhadap bidang V ini adalah garis L ya, sehingga tegak lurus. Sehingga bidang ini sudah diwakili oleh garis L. Maka kalau ditanya sudut antara garis G dengan bidang V, maka sama juga sudut antara garis G dengan bidang L, sehingga sudut yang ditanya adalah ini. Oke ya. Nah, ini harus sudah berpotongan. Kalau misalkan garisnya berpotongan harus ditarik terus sampai dia berpotongan dengan bidang ya. Misalkan sudutnya alfa, maka disinilah sudut yang ditanyakan. Gitu ya. Jadi dibuat dulu proyeksinya pada bidang itu, kemudian nanti ditentukan garis itu nanti proyeksi itu nanti dengan garisnya. Misal gini lagi, ada sebuah kubus misalkan ya. Misal ada sebuah kubus, saya punya garis AG. Nah, ini garis AG. Saya mau cari sudut antara garis AG dengan bidang alas ABCD. Nah, ini bidang alasnya. Maka untuk mencari sudut antara garis AG yang merah ini dengan bidang alas ABCD, maka kita harus proyeksikan dulu nih garis AG ini ke bidang. Ya, seperti tadi bisa saja cara mudah ini ya, cara bodohnya kan gitu ya. Di ujungnya ini kalau kita taruh batu ya dijatuhkan, kan jatuhnya kan ke sini ya, kurang lebih kan gitu. Maka proyeksi garis AG pada bidang ABCD ya itu ada pada garis AC. Nah, misalkan ini ditarik ke bawah tadi, maka proyeksinya ada di sini. Maka bidang ABCD tadi sudah diwakili oleh garis AC, sehingga sudut yang ditanyakan adalah antara AG dengan AC di sini misalkan. Lah, ya itu konsep dasar dari bagaimana menentukan antara sudut antara garis dan bidang. Oke, setelah ini nanti kita akan bahas beberapa contoh soal, ada 5 kurang lebih contoh soal yang akan kita bahas. Ya, sekarang contoh soal yang pertama ya, ini dia contohnya.
Kubus ABCDFG memiliki rusuk 4 cm, sudut antara AE dan bidang AFH adalah alfa. Maka nilai sin alfa adalah, oke ya, jadi ini menentukan sudut antara garis AE dengan bidang AFH. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya ABCDFG. Pertama kita cari dulu garis AE. Mana AE? Ini dia ya, ini AE. Nah, ini yang warna biru ini. Kemudian kita gambar bidang AFH. Ya, ini AFH. Jadi yang mau dicari adalah sudut antara garis AE ini dengan bidang AFH. Bagaimana caranya? Kita proyeksikan garis AE ini pada bidang AFH. Kalau diproyeksikan, ini karena posisinya di tengah-tengah ini ya, maka proyeksinya nanti akan berada di sepanjang garis tengah-tengah dari AFH ini. Maka nanti proyeksinya akan ada di garis ini proyeksinya ya. Kalau tentunya nanti yang tegak lurus. Nah, setelah tahu seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa sudut antara AE dengan bidang nanti akan diwakili oleh ini ya. Nah, misalkan ini kita kasih titik yang baru ini, kita kasih titik O. Maka sudut antara AE dengan AFH nanti adalah sudut antara AE dengan AO ya. Jadi AFH ini sudah diwakili dengan garis AO. Sehingga dengan mudah kita buat segitiga bantuan ya. Misalkan kita pakai segitiga AEO atau AOE misalkan. Nah, ini nanti yang mau kita analisa untuk mencari ini misalkan alfanya tadi di sini ya. Oke, kita keluarkan saja karena ini siku-siku, jelas ya ini siku-siku ini. Nah, karena ini tegak, ini di bidang tutupnya atau alasnya, alas bagian atas, maka ini adalah siku-siku. Maka saya gambar dengan untuk memudahkan adalah saya gambar siku-siku seperti ini ya. Di sini tadi adalah E, di sini adalah O, ini adalah A. Nah, soal tadi yang ditanyakan alfanya itu ada di sini. Oke ya. Karena ditanya sinus ya, maka sin itu rumusnya adalah depan dibagi dengan miring ya. Jadi EO-nya nanti EO ini dibagi dengan AO. EO tahu ya, ini setengah dari diagonal bidang karena rusuknya 4, diagonal bidangnya kan 4 akar 2 tuh. Maka separuhnya adalah di sini. Oke, 2 akar 2. Sementara AE ini adalah tinggi, tinggi atau rusuknya di sini adalah 4. Maka kita bisa cari AO-nya pakai konsep Pitagoras. Maka ini kalau kita cari, ya ini 4 dikuadratkan adalah 16. Kemudian ini dikuadratkan 4 kali 2 adalah 8. Maka ini adalah akar dari 24. Kalau disederhanakan berapa ini? Nah, ini faktornya 4 kali 6 atau 2 akar 6. Oke, ini adalah panjang AO. Karena tadi yang ditanyakan adalah sinus alfa atau sin alfa. Sin itu depan dibagi miring ya, depannya alfa adalah 2 akar 2 dibagi dengan 2 akar 6. Oke ya, 2-nya habis. Berarti tinggal akar 2 dibagi akar 6 atau kita sederhanakan menjadi akar 1/3. Atau yang atas bisa diakarkan langsung. Di sini adalah akar 3. Kalau kita kalikan dengan sekawannya, 1/akar 3 kali akar 3 dibagi akar 3, maka sama dengan akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Sekarang limas ya. Diketahui limas beraturan TABCD dengan rusuk alas 2 cm dan rusuk tegak akar 3 cm. Nilai tangan ya, ini bukan tagen ini ya, kurang N. Sudut antara rusuk TD dan bidang alas ABCD adalah. Oke, kita gambar limasnya. Beraturan berarti rusuknya sama ya. Jadi AD, DC, BC, AB ini panjangnya sama. Ini diketahui 2 ya. Ini 2, ini rusuk rusuk tegaknya adalah akar 3. Jadi TA, TB, TC, TD semuanya adalah akar 3. Yang ditanya adalah sudut antara TD dan bidang alas. TD, kita identifikasi dulu mana TD. Nah, ini TD, ini garis TD, kemudian bidang alas ABCD. Nah, ini alas. Jadi sudut antara TD dengan alas. Maka caranya kita proyeksikan sudut garis TD ini ke bidang alas. Istilah gampangannya ini kita jatuhkanlah secara arah gravitasi. Jadi dia harus lurus, tegak lurus.
Maka kalau kita proyeksikan, maka dia akan jatuh pada garis, karena ini posisinya ada di tengah-tengah ya. Ini karena beraturan. Maka nanti proyeksinya ada di sepanjang garis DB. Ya, nanti ada di sepanjang garis DB. Jadi nanti sebenarnya sudutnya yang ditanya adalah TD ini dengan garis DB, karena alas ABCD sudah diwakili oleh garis. Nah, ini nanti yang ditanya. Nah, untuk mempermudah, karena ini segitiga sama kaki ya, ini kan sama kaki, TD sama TB kan sama. Kita buat separuhnya saja, kita cari tingginya, kita tentukan tinggi. Nah, tinggi limasnya di sini, maka kita akan gambar, ingat ini adalah siku-siku ya. Karena sama kaki, kita akan keluarkan segitiganya separuh saja ya. Misalkan di sini adalah O. Nah, misal di sini O, maka nanti akan jadi seperti ini. Di sini ini T, di sini adalah O. Ini adalah D. Nah, nanti pertanyaannya ada di sini, misalkan alfa. Nah, ini tangan alfa ini yang akan dicari. Ingat rumus tangan adalah depan, sisi depannya dibagi sisi sampingnya. Ya, ini D, ini D bukan O ya. Nah, jadi depannya adalah TO dibagi dengan DO. Oke, coba kita identifikasi ini. DT tahu ya, DT ini sama dengan AT, berarti di sini adalah akar 3 ya, rusuk tegaknya sama semua. Kemudian DO, ingat karena ini sama ya, DB ini kan diagonal bidang ya, karena alasnya 2 maka diagonal bidang itu 2 akar 2, karena ini separohnya ini ada di tengah-tengah ya. Ini kan tot D ke B ini 2 akar 2 ya, karena diagonal bidang. Karena ini hanya separohnya, setengahnya, maka dibagi 2. Berarti 2 akar 2 dibagi 2 adalah akar 2. Jadi DO ini adalah akar 2. Oke, sehingga kita bisa cari TO ini ya. Karena miringnya sudah ada, maka TO adalah sama dengan akar 3 dikuadratkan ya. Ini nanti gini, kurangi dengan akar 2 dikuadratkan. Ini ya. Maka ini adalah 3 kurangi 2 sama dengan 1. Oke, jadi di sini panjangnya TO ini adalah 1. Maka kalau ditanya misalkan tadi tangan alfa, tangan itu depan dibagi samping, depannya adalah 1, sampingnya adalah akar 2. Maka ini kalau kita rasionalkan ya, kita kalikan dengan akar 2, maka sama dengan ketemunya adalah setengah akar 2 ya. Ini agak lebih cepat. Jadi nanti kalau misalkan ada 3 per akar 5, maka pasti kalau dirasionalkan adalah 3 per 5 akar 5. Pasti itu ya. Misalkan ada 2 per akar 10, maka sama dengan 2 per 10 akar 10. Disederhanakan 1/5 akar 10. Oke, jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Masih di limas ya. Pada limas segi 4 beraturan T ABCD yang semua rusuknya sama panjang, ya ini hati-hati ya, ini semua rusuknya sama panjang, beda dengan soal sebelumnya. Sudut antara TA dan bidang ABCD yang ditanya adalah sudut, nilai sudutnya ya, bukan sinus, kosinus atau tangen. Oke, seperti biasa kita gambar dulu limasnya. Semuanya sama ya. Jadi semua rusuknya sama itu artinya apa namanya? Rusuk alas ini AD, DC, BC, AB, TA, TD ini semuanya sama ya, semuanya sama. Nah, ini kemudian yang di bawah ini juga sama. Nah, itu maksudnya semua rusuknya adalah sama. Nah, kalau semua sama dalam perhitungan silahkan mau dipakai permisalan apa. Yang senang pakai huruf, pakai aja huruf. Yang senang pakai bilangan, pakai aja bilangan. Ya, misalkan kalau saya di sini misalkan saya pakai 4. Hasilnya akan sama dengan apapun ya. Jadi semuanya ini adalah 4. Ya, ini 4, ini 4, ini juga 4, semuanya 4. Oke, antara TA, sudut antara TA dan bidang ABCD. TA kita identifikasi dulu. TA itu mana? Nah, ini adalah garis TA, kemudian bidang ABCD itu adalah yang alas. Maka nanti di bidang ini akan diwakili sebuah garis yang merupakan proyeksi dari TA pada bidang. Ingat ini ada di tengah-tengah ya, karena ini bentuknya sama, maka nanti akan ada di sini. Proyeksi garis TA di bidang ABCD ini akan ada di garis AC ya, akan ada di garis AC. Coba perhatikan
Ini segitiganya sama kaki, sama seperti tadi, maka kita buat separuh saja ya. Kita buat separuhnya, ini tingginya. Misalkan di sini titik yang ini adalah O. Maka bisa kita keluarkan ya. Ini adalah T, ini adalah O, ini adalah A. Nah, tadi yang ditanya adalah TA dengan ABCD. ABCD sudah diwakili AC, maka nanti oke, di sini nanti. Nah, ini yang ditanya ya. Yang ditanya adalah sudutnya ini. Kita cari dulu mana yang sudah ada. AT atau TA ini 4. Kemudian AO bisa ya, karena AC ini diagonal bidang ya. Tadi kita misalkan 4, maka diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Jadi AC itu adalah 4 akar 2. Maka AO-nya itu separuh, berarti 2 akar 2. Maka di sini adalah 2 akar 2. Oke, karena yang ditanya sudut, kita tidak perlu pakai TO, tidak masalah. Tidak perlu cari TO, tidak masalah. Kita pakai aja yang sudah ada. Ya, rumus antara sinus, kosinus, tangan yang hanya melibatkan samping dengan miring itu apa? Kosinus. Ya, maka kita pakai kosinus saja. Ya, misalkan ini alfa. Oke, maka cos alfa. Nah, kan samping dibagi miring kan? Maka 2 akar 2 dibagi dengan 4. Kali ini kita coret, maka tinggal akar 2 dibagi 2 atau setengah akar 2. Oke, kosinus alfa sama dengan setengah akar 2. Maka berapakah alfa? Hafal ya, sudah sudut istimewa. Setengah akar 2 kosinus itu adalah 45 derajat. Maka alfa adalah 45 derajat. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang contoh yang keempat ya. Ini balok sekarang. Diketahui sebuah balok ABCDFGA dengan rusuk AB 10 cm, BC 5 cm, CG 10 cm. Nah, ini lebih memudahkan, kita langsung gambar saja ya, kita masukkan. Balok. Oke, anggap saja ini balok ya. AB-nya 10. Nah, ini 10, kemudian BC-nya 5. Oke, kemudian CG-nya 10, tingginya juga 10. Oke. Titik P, jika titik P pada pertengahan AB di tengah-tengah ya, di tengah-tengahnya ada titik P. Kemudian titik Q pada CG. Nah, di sini itu ada titik Q. Nah, maka kosinus sudut yang dibentuk oleh PQ dengan alas PQ kita tarik garis dulu, PQ ya, kita tarik garis seret. Nah, ini PQ. Kemudian dengan alasnya ABCD, ini alasnya. Oke, jadi garis sudut antara PQ, garis PQ ini dengan bidang alas. Maka seperti tadi, maka harus kita proyeksikan garis PQ ini ke alas ya, kita jatuhkan ya, sesuai dengan arah gravitasi yang tegak lurus, maka nanti akan berada pada garis ini. Inilah ini ya, PC. Ada di PC, sehingga nanti sudutnya antara garis PQ, alasnya sudah diwakili dengan ini, PC ini sudah diwakili dengan PC. Nah, kita tinggal buat segitiganya. Kita buat segitiga PCQ ya, ini kita kasih bantuan ya. Kita keluarkan saja PCQ-nya. Nah, di sini P, di sini Q, di sini C. Oke, CQ karena ini CG itu 10, CQ ini di tengah-tengah, maka di sini adalah 5. Oke ya, ini 5. PC ya. PC, sorry. PC itu berarti kita cari pakai Pitagoras dari PBC ya. Ingat, ini ke sana berapa ini? 5 ya. Nah, kalau ini 5, ini 5. Oke, pasti ini adalah diagonal bidang, maka di sini adalah 5 akar 2. Kalau tidak percaya, hitung saja pakai rumus Pitagoras ya. Jadi P ke C ini dicari dengan PBC menggunakan rumus Pitagoras. Nanti ketemunya adalah 5 akar 2. Yang belum dapat adalah apa ini? PQ. Nah, PQ dengan konsep ini Pitagoras kita dapatkan PQ-nya adalah sini ya, saya tulis ini. PQ. Nah, PQ itu sisi miring. Nah, berarti 5 ini kalau dikuadratkan adalah 25. 5 akar 2 ini kalau dikuadratkan ini 25 kali 2 berarti
50. Maka ini adalah akar 75. 75 itu 25 kali 3. Berarti kalau kita keluarkan menjadi 25-nya keluar jadi 5 akar 3. Maka di sini adalah 5 akar 3. Ya. Yang ditanya adalah cos. Nah, tadi sudutnya di sini ini. Nah, ini alfa misalkan. Tadi kan di sini nih yang ditanya nih, alfa ya. Cos. Cos itu sampingnya dibagi dengan miringnya. Nah, cos sami, sin demi ya. Kalau sin depan miring, cos itu samping miring, tangan itu depan samping ya. Cos alfa. Saya tulis di sini. Oke. Cos alfa. Nah, cos sami, nah, saya tulis saja sami. Nah, sanya adalah sampingnya adalah PC. Nah, sekali-kali pakai detail ya. Mi-nya adalah PQ. Nah, PC-nya berapa tadi? 5 akar 2. PQ-nya 5 akar 3. Nah, kalau ini coret jadi hilang, tinggal akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalkan, kalikan dengan akar 3. Akar 3, yang ini akar 6 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 adalah 3. Maka sama dengan 1/3 akar 6. Oke, sip. Jawabannya berarti yang C. Oke, berikutnya adalah contoh soal yang ke-5. Ini dia. Diketahui kubus ABCDEFG ya. Oke, berikutnya adalah contoh soal yang ke-5. Diketahui kubus ABCDEFG ya, dengan rusuk A, satuan panjang. Ya, jadi kalau kalian tidak suka dengan huruf A boleh diganti. Ya, hasilnya tetap sama. Mau diganti bilangan misalkan 2, 4, 10, 100 sama saja. Kalau tidak suka dengan main-main dengan huruf, ganti saja nanti misalkan nanti di soal ini kita ganti saja dengan 4 misalkan ya. A-nya sama dengan 4, nggak masalah. Titik T adalah titik tengah rusuk HG. Jika θ adalah sudut antara TB dan ABCD, maka nilai tangen θ. Tangen ya yang ditanyakan. Oke, kita gambar dulu. Seret. Nah, titik T di tengah-tengah HG. Ya, di mana ya? Kurang lebih di sinilah, kurang lebih. Oke, ini misalkan T ya. Di tengah-tengah HG berarti kan sama ini ya. Kalau rusuknya 4 tadi ingat ya, kita misalkan 4 bukan A, berarti ini 2, di sini 2 kan gitu ya. Sekali lagi ini kita misalkan 4 biar mempermudah saja. Maka kita tarik dulu garis TB mana TB? Ini T, ini B ya, ini B. B-nya di sini. Oke, garis TB. Ini dia garis TB ya, enggak pas ya. Ya, di sinilah. Oke. Dengan ABCD ya, alas ya, ABCD ini alasnya. Nah, ini dia. Nah, agak bingung? Oh, tidak ya. Jadi kita akan tentukan sudut antara TB ini dengan bidang alas ABCD. Maka caranya tadi diproyeksikan garis TB ini ke bidang, alias dijatuhkan. Dan harus proyeksi itu kan adalah tegak lurus. Maka cara mudahnya gini, kita tarik saja garis yang tegak lurus ini dari T ini tegak lurus ke bawah. Ya, tegak lurus ke bawah, lurus saja ke bawah. Nah, misalkan gini, kemudian dari B ini, ya, dari B ini kita tarik ke sana, ya, kita tarik ke sana. Nah, ini adalah proyeksi garis TB pada bidang ABCD karena dia harus tegak lurus, harus, tidak bisa tidak. Oke ya, dah ketemu segitiganya. Misalkan ini kita kasih apa ya, TR misalkan di sini R. Nah, kita pakai segitiga TRB. Mana yang ditanya? Tadi garis TB dengan bidang. Bidangnya sudah diwakili dengan BR. Maka nanti yang ditanya, tetanya adalah ini. Nah, ini tetanya. Sehingga segitiganya bisa kita keluarkan. Tidak bingung ya, sahabat seperti ini yang tegak lurus. Ini T, ini R. Ya, di sini adalah B. Oke, yang ditanya adalah ini tetanya. Kita tentukan mana yang sudah diketahui. Apa ini ya? TR. TR itu rusuk ya. TR ini kan rusuk, tinggi ini ya, sama. Berarti kalau tadi kita asumsikan 4, berarti di sini ya 4. Kalau mau A ya A, kalau mau 10 ya 10, silahkan.
Kemudian RB bisa dicari RB. Nah, sangat bisa ya pakai apa namanya Pitagoras. Ini 4 ya. Di sini adalah 2. Ini tegak lurus loh ya. Nah, ini sisi miring, ya. Ini 2 karena ini di tengah-tengah ya. Karena 2 maka kalau mau cari yang RB ini, nah, miringnya tinggal 4 kuadrat 16. 2 kuadrat adalah 4 sama dengan akar 20. 20 itu 4 kali 5 berarti 2 akar 5 ya. Jadi RB-nya adalah 2 akar 5. Sekarang TB. TB dengan konsep Pitagoras ini TB-nya adalah 16 ditambah berapa ini? 2 kuadrat 4. 4 kali 5 adalah 20. Maka di sini adalah 36. Wow, keren. 6 ya. 6. Pertanyaannya adalah tangan. Posisinya theta di sini. Tangan itu depan dibagi samping. Oke ya. Tangan theta. Oke. Depan dibagi samping. Nah, depannya adalah dari sini theta, depannya ini ya 4. Sampingnya adalah 2 akar 5. Habis masih berapa? Tinggal berapa nih? 2 ya. Sama dengan 2 per akar 5. Oke, tadi cara cepatnya bagaimana? Nah, kalau mau dirasakan ya 2 per 5 akar 5. Oke, jawabannya adalah yang B. Sekarang soal uji pemahaman ya. Ada 5 soal. Ini soal yang pertama, kubus ya. Maksudnya A cm. Seperti tadi dicontoh, ini mau diganti bilangan juga boleh, silahkan ya. Ini memang harus dikerjakan secara iseng, meskipun ini saya mudahkan untuk memberikan pilihan ganda. Ini standar soal ujian nasional. Lanjut, soal yang kedua, ini juga masih sama, cuman ini kalau tadi ditanya sudutnya, ini hanya nilainya. Oke ya. Yang ketiga masih kubus. Nah, ini agak sedikit. Nah, ini bidang dengan bidang ya. Ini sudah saya tingkatkan. Tidak hanya garis dengan bidang, tapi bidang dengan bidang. Oke, lanjut soal keempat adalah 5 segi 4 beraturan. Nah, seperti tadi di pembahasan ada 5 segi 4 beraturan. Ditanya adalah kosinus antara TA dengan bidang alas. Yang terakhir ini malah soal UTBK SBMPTN ya. Sebuah balok ABCDFG memiliki panjang rusuknya AB-nya 8, BC sampai dengan CG adalah 6, titik P di tengah AB, dan theta adalah sudut antara EP dan PG. Tanya adalah cos theta ya. Ini mungkin tingkat kesulitannya lebih sulit daripada yang 4 soal berikutnya. Oke, silahkan dicoba dikerjakan ya. Nanti di next video akan saya buatkan video pembahasannya, bisa dicocokkan hasilnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.